Oke Pak Agung Wijaya, tolong pendapatnya bagaimana tentang kasus ini Pak? Bapak sebagai ini kasus Maybank ini Bapak pengamat kan, tolong Pak, tolong. Jadi gini ya, kasus ini sangat rumit sekali karena penyidik pun masih membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk menyimpulkan hasil dari kasus ini seperti apa nantinya ya. Jadi untuk para masyarakat jangan menjadi membuat gaduh negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Katro. Pengacara Katro. Ini ada alasan kenapa Welly ngomong pengacara Katro. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Pecah. Oke, kayaknya kursi ini ada yang kosong. Oleh ngapa? Kursi panas. Kursi panasnya kosong. Oleh karena yang bersangkutan sedang di Jakarta ada. Terbang. Yap, lagi di Jakarta, jadi ada kasus di situ, jadi harus terbang dulu di situ. Jadi pesawatnya juga pesawat baling-baling ya. Ya betul. Pesawat biasa. Riannya memang lagi berhalangan hadir. Daripada kosong kita panggil baik Wong yang tidak seberapa, yang mukanya standar, yang otaknya apa lagi? Kita panggil Agung Wijaya. Thank you guys. Tapi aku bangga dan dia ngasih kerian di sini. Ternyata enak juga ya duduk di kursi ini. Aduh. Bangga dah dia. Oke. Coba kau agak sok enggak? Ada dia di sebelah. Enggak ada apa-apa. Oke, jadi tema hari ini kita mau klarifikasi apa jawab komentar namanya? Ya, semacam itulah. Yap. Perkenalkan dulu Bapak Awi Betul, Lawyer ini. sebelum kami membahas komentar-komentar pedas para netizen, kenalkan. Ya, Siapa saya Agung Wijaya. Ya. Oke, saya sangat senang kalau hujat menghujat. Jadi sangat pas kalau saya diundang di sini. Jadi kayaknya kita suruh dia yang berkomentar, jangan baru kita ya. Tidak. Kita yang diplomasinya, dia yang translator ininya, hujat menghujat. Dia tuh dari sisi awam. Sisi ininya, kayaknya kita bahas soal sisinya dari sisi hukum. Walaupun sebenarnya Agung ini adalah seorang praktisi hukum juga ya. Calon praktisi hukum. Calon pengacara tapi belum lulus. Karena belum ujian. Belum sumpah karena belum cukup umur. Oh benar. Kami masih umurnya masih 24 tahun. 24. Jadi di sini dia magang plus tetap digaji sih sebenarnya. Cuma gajinya suka-suka. 24 tahun ya siap lah untuk bersuami ya. Iya. Bina rumah tangga. What? Enggak ya. Amin. Bersuami? Iya katanya. Amin itu. Saya enggak bisa. Oke, hari ini kita mau membahas karena semalam, aku lihat ada beberapa komentar-komentar pedas di netizen. Aku baca dulu ya. Aku bacain dulu. Yang pertama ada kejadian ini tentang yang kami buat pertama kali tentang Maybank ya, dengan judul video sebelumnya dengan judul Winda Lunardi versus Maybank, pandangan menurut pengacara channel. Oke. Dengan judul Winda Lunardi versus Maybank, pandangan menurut pengacara channel. Nah, baru sehari tayang itu ternyata banyak pro dan kontra. Ada yang menerimanya secara positif, ada yang menerimanya secara negatif. Nah, jadi aku bacain ya. Menanggapi benar. Salah satu ini namanya Albert Puja baru ya? Dinde awal pertama kali. Kejadian lagi katanya. Nasabah Maybank Solo depositonya raib. Setelah aku aku yang nanggepin ya. Setelah aku baca untuk Maybank yang di Solo itu pihak Maybank Solo itu tidak mau menerima
atau tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan 72 juta uang yang raib di Solo itu dikarenakan uang yang keluar itu benar-benar dari mekanisme mobile banking. Jadi sudah sesuai, bukan dengan penarikan di bank sana gitu, nggak ada. Jadi artinya mungkin bisa jadi si yang pelapor itu merasa uangnya raib dan dia menggandengkan kuasa hukum untuk melaporkan Maybank Solo, tapi ternyata ketika pihak penyidik sudah melihat kasusnya, uangnya itu bukan hilang raib seperti yang kejadian yang Winda itu. Tapi memang udah ditarik sendiri oleh nasabah. Iya, oleh nasabahnya sendiri dengan memakai mobile bankingnya. Bisa jadi si nasabah itu memang dia tidak merasa, mungkin dia diretas, maksudnya ngerti kan, diretas, dihack ya, mungkin makanya buat teman-teman pengacara channel yang mempunyai mobile banking, handphonenya itu jangan sembarangan harus dipegang pribadi. Iya, betul. Itu termasuk kelalaian sendiri ya itu. Ya, bisa jadi. Terus juga jangan sampai data pribadi email itu kan penting kan, jangan sampai soalnya kita ini jual handphone yang masih melekat tuh email kita di situ. Nah, itu bisa jadi sebagai harus di log out ya. Ya, jangan lupa. Jadi memang Maybank Solo merasa dia tidak punya kewajiban untuk membayar karena memang bukan kesalahan dari Maybank. Oke, itu kalau untuk komentar pertama, untuk pertanyaan pertama ya. Kedua, mungkin Welly bakal boleh menjawab. Kepala cabang bukannya termasuk tanggung jawab perusahaan. Ini dari Apple Lover ya. Jadi kenapa Maybank seolah lepas tangan? Nah, itu tergantung hasil penyidikan nanti ya. Kalau memang hasil penyidikan atau pembuktian di saat persidangan memperlihatkan bahwa nasabah dalam hal ini mengetahui bahkan memberi persetujuan kepada kepala cabang atau juga bapak si Winda itu, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya khususnya adalah kepala cabang itu sendiri untuk mengganti kerugian. Menggantinya ya terserah jalan upaya yang dilakukan Winda, apakah melalui jalur perdata, melalui ganti rugi, atau melalui jalur pidana. Cuma apabila tindakan ini dilakukan secara tunggal oleh kepala cabang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari nasabah, maka dalam hal ini korporasi atau pihak Maybank harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah gitu. Jadi bertanggung jawab kalau memang tidak ada persetujuan dari nasabah sebelumnya untuk mengelola dana dan bisa dibuktikan dengan Terus ada juga yang bilang, nih boleh baca ya, Mayang Sisanti ya. Wow, pelajaran banget nih buat kita untuk tetap waspada atas apapun dan jangan terledor gitu. Jadi memang di dunia ini sekarang lagi banyak permasalahan dunia manusia. kita nggak lagi bicara dunia mistik ini ya Pak ya. Ini dunia manusia. Dunia manusia. Iya. Itu kalau tayangan yang lama-lama itu jangan mistik-mistik gitu. Oke, ada lagi mungkin muncul ya setiap pertanyaannya dari Maria Margareta Kusnan dari pengacara muda nih, mantap. Terima kasih untuk Maria. Jangan lupa untuk selalu nonton kami ya. Mungkin bisa di-share ke teman-temannya supaya untuk nonton pengacara channel, jadi bisa menambah pengetahuan tentang hukum. Sebenarnya kita pengacara tua ya, Aku masih muda, Bang. Ini pengacara milenial guys. Oke, ini ada yang kita lewati ya, soalnya banyak sekali. Terus ada yang ngomong lagi, ada namanya Olina Elin. Dia ini bilang kawannya Agung mungkin ya ini. Ini kawan kau Gung. Olina Elin. Dia nulis pengacara katro. Mungkin pengertian dari katro itu apa? Kita salah.
pengertian Kita dari tanya katro itu apa dengan menurut Agung? pakar ini bahasa Perkatroan. hewan. Coba jelaskan pakai bahasa hewan. Perasaan setiap pengacara channel tayang di YouTube itu seperti properti, pakaian fashion, cara bicara itu sudah memenuhi standar. Standar apa? Standar apa, Bang? Standar nasional Indonesia. Oke, helm. Jadi kalau Apa, ada Bo? Jadi sama kayak Dah, helm jadi- ya, jadi helm sudah mangkok memenuhi wali standar ya. SNI SNI, maksudnya. ya, betul. SNI dan ISO ya. Dan ISO. Oh iya. Jadi kalau ada yang berkomentar kalau pengacara katro itu salah, karena dalam bahasa katro itu tidak memenuhi SNI tadi. Kalau sudah terpenuhi, berarti bukan pengacara katro. Oh iya, jadi pengacara kota. Kota. Oh, iya, Seperti iya. komenan yang sebelumnya, Tapi pengacara kami- muda. Tapi kayak kami gitu. tidak masalah sih sebenarnya dikasih julukan pengacara Nggak masalah, katro ya. nggak Karena pada dasarnya kan memang kita semuanya orang dusun. Iya. Wong tua kami deh dusun, aku ngombreng, kau ngombreng, iya. kau apa? Oh maaf, mau Jerman. Jadi maaf ya, saya tidak katro. Oke. Iya. Oke, terus ada dari oh ini dari Yuda. Yang lain. Ini yang deh. ini dulu, yang bawah. Apa Yang tuh? bawah dulu ya? Dado. Reza Hak. Oh, ini apa nih? Yuda, dari Yuda ya. Dari Yuda. Dari Yuda. Oh. Pertanyaannya adalah, kalau dari pandangan Bukan. saya, Oh. ini harusnya ada 3 pihak dengan 2 kasus. 1, kasus Winda dengan Bank Maybank, di mana Winda menuntut pengembalian uang tabungan yang hilang. 2, kasus Maybank dengan Kacap tersebut, di mana Maybank menuntut Kacap dengan penggelapan uang nasabah. Karena Winda menabung di Maybank, bukan di Kacap tersebut. Terus, AT mengaku adanya sistem di Maybank yang jadi celah, maka Maybank harus bertanggung jawab, bukannya lepas tangan menjadi kasus Winda menuntut AT katanya. Namun apabila di kemudian hari Winda terbukti bersalah atau lalai, 1. Maybank dapat menuntut kembali Winda untuk menarik kembali uang yang telah diberikan ke Winda. 2. Maybank dapat menuntut Winda dengan pencemaran nama baik dan lain-lain jika Maybank dirugikan dengan adanya kasus ini. Nah, menurut Meli, ini kami apresiasi ya. Masukan namanya tuh apa ya, pendapat ya, pendapat dari Yuda, ada benarnya dan ada benarnya. Oh, iya. Jadi kita boleh berpendapat apapun, yang tidak boleh itu adalah menggiring opini sehingga membuat orang lain berpikir yang Demikian. salah Maybank, yang salah Winda. Karena sebelum ada gelar perkaranya belum dibuktikan secara putusan, setelah putusan di persidangan, artinya belum inkah. Tuh. Iya. Oke, ya bukan menurut Meli, ini yang menurut yang Bapak Yuda ini. Jadi, Terkejar aku. memang benar ya, pada dasarnya bukan pada dasar lagi, di sini ada 3 pihak, Maybank, Kacap sama Nasabah. Winda ya sebagai nasabah. Terus memang ada berbagai pendapat ya mengenai tanggung jawab korporasi ya terhadap kepala cabang ya. Sebelumnya subjek hukum itu kan hanya perorangan ya, cuma sekarang kan bisa korporasi. Betul. Nah, memang ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Kacap ini kan adalah bagian dari Maybank ya. Sifatnya delegasi ya dari Maybank untuk melaksanakan kegiatan perbankan ya. Kepala cabang kan. Artinya walaupun tindakan tersebut merupakan Tindakan individu. iya individu, Kacap itu sendiri. tapi hubungan dia dengan korporasi itu melekat gitu. Dia memakai bendera perusahaan itu karena Iya. kan uangnya itu disimpan di bank, bukannya maksudnya tuh bukan uangnya tuh disimpan ke Kacap langsung. Iya, jadi ada pendapat yang bilang bahwa Betul itu karena betul itu juga. menggunakan sistem bank, maka bank juga ikut harus bertanggung jawab. Cuma
di sisi lain kita juga harus adil lah ya. Kalau hal demikian terus terjadi, maka pihak bank akan hal ini akan justru membuka celah atau potensi-potensi pelaku baru ya. Ya betul. Jadinya kan nasabah juga jadinya takut untuk nyimpan uang di bank kan. Nanti kalau memang banyak orang-orang internal dalam yang biarinlah masalah berarti kalau bikin fraud, nanti juga bank itu tanggung jawab kok gitu. Itu jadi pro dan kontra sih memang. Di sisi lain kita juga tidak boleh melakukan praduga. Kita harus tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah ya dalam setiap kasus, karena selama memang belum ingkrah, belum ada putusan persidangan, artinya masih sama-sama 50-50. Masih bisa jadi Winda yang salah, bisa jadi Maybank yang salah. Nah, jadi sini perlu saya tekankan ya, masa pertanggungjawaban teori nih ya, teori pertanggungjawaban perdata korporasi. Tapi secara norma teori ini sudah diimplementasikan khususnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas ya, bahwa korporasi akan bertanggung jawab atas kesalahan organnya. Kita contohkan PT, misalnya direksi, kan ada di atas ada komisaris, ada direksi, ada manajer, ada direktur. Nah, akan ikut bertanggung jawab atas kesalahannya apabila tindakan tersebut merupakan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dan disetujui oleh perusahaan. Ya. Maka apabila terjadi kerugian bagi pihak ketiga, korporasi akan ikut bertanggung jawab. Tetapi apabila perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perusahaan dan dilakukan tanpa sendiri, persetujuan dan bukan merupakan kebijakan internal untuk kemajuan atau bisnis perusahaan, maka perusahaan tidak bertanggung jawab. Gitu. Itu hanya ini kami ya, menurut pandangan kita, dan memang menurut itu menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas demikian untuk pertanggungjawaban perdata perusahaan atau korporasi. Oke, terakhir mungkin Agung boleh bacain dari Reza Haks. Maaf, ketika kita ingin mendalami sebuah teori, jangan langsung menarik kesimpulan sampai proses hukum selesai. Karena persepsi yang bagaimanapun, kalau nantinya salah akan memalukan Anda. Apabila Anda pengacara, apalagi Anda pengacara, meskipun akhirnya benar juga, sangat tidak patut menarik kesimpulan terlalu dini mendahului pihak penyidik dan pengacara kedua belah pihak. Ini terlihat pintar tapi akhirnya keliru. Oke ya. Jadi setelah dibaca tadi kan komentarnya dari Reza Hak, kami berterima kasih memberikan Komentar. Pak Reza Hak sudah memberikan pendapatnya ya. Tetapi sebenarnya kami tidak pernah mengatakan bahwa kami memihak satu apa ya maksudnya Bang? Jadi kan menganggap bahwa kita ini menarik kesimpulan, padahal kan kita belum ngomong menarik kesimpulan. Jadi perlu disampaikan seperti pendapat saya di situ, bahwa apa yang kami tampilkan pendapat kita itu merupakan saduran. Sadur itu atau apa? Di copy ya, rekonstruksi atas data yang kami ambil dari memang benar-benar pernyataan perwakilan dari pihak Maybank diwakili oleh kuasa hukumnya Bapak Hotman Paris di depan pers. Hal demikian sebagai salah satu bentuk klarifikasi atau hak jawab dari pihak Maybank ya, perihal apakah mereka harus bertanggung jawab atau tidak. Nah, jadi yang kita sampaikan itu mengulang apa yang dibicarakan di situ agar masyarakat luas lebih paham, lebih kita memperluas informasinya gitu. Ya. Lagi pula kita tambahin parodi kan, biar nyampe pesannya. Semua pernyataan dari pihak Maybank dan kuasa hukumnya itu berdasarkan dari seluruh bukti transaksi aliran dana antara pihak W, ayahnya si tersangka A, yang ada di sistem Maybank. Itu semua ada, bahkan mereka punya berita acara penyerahan gitu ya. Kan faktanya W sendiri mengaku di depan pers bahwa dia tidak menerima buku rekening ya. Kita sampaikan apa adanya karena kita kan memang yang berdasarkan di mengemuka di media ya, sama fakta yang mereka sampaikan sendiri gitu.
Dan kita sama sekali nggak menarik kesimpulan karena Ya, belum menarik kesimpulan kami karena kita kan kan memberi pandangan secara Betul. hukum dan mengulang kembali pandangan dari pihak Maybank dan kuasa hukumnya. Selebihnya terakhir sudah disampaikan juga oleh Bu Septalia, semua itu tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan ya, dan akan lebih terang lagi nanti waktu ini ya pembuktian di ya penuntutan. waktu di pembuktian. Oke. Jadi Bapak itu nanti belajar itu jadi yang kami sebutkan di situ terus Pak Hotman Paris itu semua adalah bukti-bukti awal mereka ya. Jadi dari teori hukum pembuktian bisa kita berasumsi berdasarkan bukti-bukti awal atau bukti-bukti permulaan. Tapi nggak apa-apa Pak Reza ya, kita di sini semua belajar, kita saling mengevaluasi ya Bapak kami juga. Mungkin ada bahasa-bahasa kita yang terlihat bagi masyarakat awam Sok pinter. memihak ya. Memihak, Padahal ya menganggap. memang tidak demikian. Jadi nanti bisa ditonton aja sampai habis. Intinya untuk para netizen, untuk para subscriber pengacara channel, kami berterima kasih. Apapun itu komentar kalian kami terima. Silakan untuk komentar apapun sepedas Iya. apapun juga nggak masalah. Tapi kami bakal Hak jawab kami, ya. iya kami ada hak jawab juga. Cuman kan kalau seandainya memang kami anggap itu masih bisa diterima secara positif, mungkin kami akan menjawabnya secara positif. Tapi kalau tajam-tajam nggak apa-apa ya karena itu Tapi bagian, bagus, itu bagus. bagian dari persiapan menjadi seorang selebritas ya. Itu pasti dikelilingi oleh para Karena semakin pohon itu semakin dia tinggi, semakin banyak angin yang menerpa. Nah, jadi tadi pendapatnya sudah tadi. Jadi pendapat tadi. Oke, terima kasih. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.